Iya Pak, baik Pak Agus. Terima kasih Pak untuk pengalihannya dari Bapak ke saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Teresia Samosir. Hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memoderatori Pak Asep selaku pemateri kita hari ini tentang pengenalan MTS e-learning. Adapun pemateri kita hari ini bernama lengkap Asep Muhammad Maftu SOSI, lahir di Bandung 8 Mei 1976, beragama Islam, nomor HP beliau 0896 5662 1552. Sedangkan email beliau diasmaftu@gmail.com. Beliau tinggal di Jalan Sukahaji, nomor 158, RT 3, RW 2, Melong, Cimahi Selatan. Riwayat pendidikan dari Bapak Asep, yang pertama, beliau bersekolah di SD Negeri Margaluyu 1 Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1984 sampai pada tahun 1990. Bersekolah MTS di Daar El Kolam, Tangerang, Banten pada tahun 1990 sampai 1993. MA Daar El Kolam di Tangerang, Banten pada tahun 1993 sampai 1996 dan menjalani kuliah S1 Komunikasi Penyiaran Islam Dakwah UIN SGD tahun 96 sampai 2002. Beliau memiliki beberapa riwayat pekerjaan. Yang pertama, beliau sebagai guru MTS Darussalam Cimahi tahun 2002 sampai sekarang. Guru MTS Al-Farisi Cendikiawan tahun 2013 sampai sekarang. Ketua Panitia Panwaslu Cimahi Selatan tahun 2017 sampai 2019. Andalan Kuarcap Cimahi Kominfo tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun jabatan organisasi yang pernah beliau duduki yaitu yang pertama, Ketua Umum DPD Masyarakat Sunda tahun 2012 sampai sekarang. Yang kedua, Kabid Pengawasan Pramuka Dewasa Kuarcap Cimahi tahun 2015 sampai sekarang. Yang ketiga, Kabid Pengawasan Pramuka Dewasa Kuartir Cimahi Selatan 2015 sampai sekarang. Dan yang terakhir, Kepala Gudep MTS Darussalam tahun 2017 sampai dengan sekarang. Demikianlah biodata atau CV dari Bapak Asep Muhammad Maftu sebagai pemateri kita hari ini. Kepada Bapak Asep kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang pengenalan MTS berbasis e-learning. Kepada Bapak kami persilahkan. Nanti sehingga kegiatan hari ini juga bisa terlaksana. Kemudian pada hari ini juga ada Kamu Jamil di grup kita. Ini adalah instruktur kami yang selama ini mengarahkan kami, menuntun kami di dalam pembelajaran virtual batch ya, yang ke-6 di tingkat provinsi. Ini kami berada di kelompok 15. Dan informasikan bahwa hari ini adalah untuk kegiatan yang kedua. Materi yang akan saya sampaikan berkenaan e-learning di tingkat madrasah, di mana e-learning ini mungkin kalau di dinas ini bahasanya adalah rumah belajar, itu hampir sama mungkin ya. Tapi kami di madrasah, alhamdulillah, kami sudah difasilitasi oleh Dirjen Pendis ya, bahwa kami bisa menggunakan aplikasi tersebut, baik yang sifatnya online ataupun, dan saya inginkan hari ini mudah-mudahan ini bisa tampil layar ya, screenshot. Namun ini ada kendala, mohon maaf ini karena hal yang masih dalam hal teknis. Tapi sambil menunggu
saya akan mencoba terus. Ini sepertinya tadi udah lancar, tapi ya biasa ini mungkin terkendala dengan jaringan. Mohon maaf Ibu Bapak, sehingga slide yang saya sudah siapkan ini nanti terkendala untuk ditampilkan agar Ibu Bapak bisa melihatnya. Sambil berjalan saja bahwa sepintas sebelum login ataupun sebelum keluarnya aplikasi ini, tentunya operator dalam hal ini teknisi di sekolah itu harus bisa menginstalnya di alamat e-learning madrasah Kemenag Go.id. Nah, di situ kemudian setelah menginstalnya dan mengaturnya beberapa item, diantaranya untuk PTK atau guru-guru, kemudian siswa, masuk di dalamnya juga ada pengawas yang bisa mengakses ataupun memonitor kegiatan e-learning di madrasah. Jadi ada 4 komponen yang di dalamnya. Itu ada akun admin itu sendiri dengan menggunakan nomor statistik madrasah. Kalau di dinas itu NPSN atau NSS ya. Kalau di madrasah itu nomor statistik madrasah itu sebagai akun akun awal ketika kita mau login. Saya coba ingin menampilkan, jadinya tapi ini masih tetap terkendala. Kemudian yang kedua itu akun PTK seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini operator harus membuat file dalam bentuk offline Excel, kemudian lalu diupload. Setelah misalnya sebelumnya tadi dengan aplikasi tersebut agar bisa menampilkan baik sifatnya online ataupun offline. Kemudian yang selanjutnya tadi saya sebutkan ada keistimewaan buat para pengawas ya, dengan menggunakan akun itu NIK daripada kepala sekolah dan akun daripada pengawas itu sendiri dengan 1, 2, 3, sampai 5 hampir sama seperti itu. Kemudian dari 4 komponen tersebut yang terakhir adalah siswa. Tentunya ini sebagai ujung tombak ataupun subjek kita ataupun objek kita yang saya katakan seperti itu, yang akan menjadi penikmatnya ataupun penggunanya, di mana guru-guru di situ sebelumnya telah mengupload baik itu KD ataupun tadi ada profilnya, kemudian materinya dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan materi sesuai mapelnya masing-masing. Ibu bapak sekalian, dari keempat unsur tersebut semuanya sudah bisa login masing-masing dengan passwordnya masing-masing. Dimana kalau untuk guru, saya jelaskan untuk guru, mohon maaf, itu menggunakan sesuai dengan petunjuk yang ada, itu menggunakan NUPTK ya, dengan penggunaan NUPTK. Namun untuk pengawas ataupun kepala ini tersendiri, dia kita menggunakan dengan yang NIP ya, dan user passwordnya sama. Seperti itu Ibu Bapak. Sebagai penggunanya, jadi ada 4 jenis. Satu, yang pertama adalah admin sekolah, yang kedua PTK ataupun guru mapel, yang ketiga pengawas, dan yang keempat itu adalah dari siswa itu sendiri. Beberapa kelebihan kalau saya boleh tampilkan di layar itu ada keistimewaan, diantaranya tadi saya sampaikan ada sifatnya online. Mana kalau udah sifatnya online ataupun offline, tentunya sekolah yang ingin mendownloadnya harus mempunyai server ya.
Kemudian dari server ini nanti di setting mau kepada offline, artinya hanya di lingkungan sekolah. Tapi kalau untuk sifatnya online tentunya ini harus ada settingan lagi. Ibu Bapak bisa men-share-nya host ataupun IP address yang bisa tampil online di anak-anak ataupun siswa kita dimanapun bisa mengaksesnya. Aduh, mohon maaf Ibu Bapak, apa yang saya sampaikan ini tidak bisa tampil. Mudah-mudahan bisa saya share ini. Tadi yang saya sampaikan adalah alamat utamanya dari Kemenag.go.id ya. Di situ ada e-learning madrasah. Kalau boleh saya gambarkan, pertama yang saya ingin sampaikan adalah dengan seksi beberapa perbaikan diantaranya akses dari Android pada elemen madrasah pada fitur umum dan ruangan. Jadi situ ada tampilan yang cukup bisa menarik. Itu sendiri ada tampilan, jadi seperti halnya itu Facebook ya, tampilannya hampir sama dengan Facebook. Jadi satu sama lain siswa termasuk guru termasuk yang punya akun khusus itu bisa berkomunikasi secara langsung ketika pelaksanaan e-learning berlangsung. Kemudian yang kedua, ini ada istilah token yang saya sampaikan kembali. Ada istilah token, di mana token ini bagi e-learning ataupun kelas online ya, masuk pada kelas online ada namanya token. Token ini untuk kegiatan mungkin dijadwalkan, gitu maksud saya dijadwalkan nanti para siswa bisa mulainya ketika memang token itu sudah disampaikan oleh guru masing. Sementara itu yang saya dapat sampaikan, karena ini tampilan layarnya juga nggak bisa saya share, ini mohon maaf Ibu Bapak. Tapi kalau kita lihat mungkin sini ya, kita coba dengan kamera depan. Kamera depan dari tadi ya. Mohon maaf Ibu Bapak. Ini bisa Pak Agung bisa melihat ini layar di monitor. Jadi ini melalui kamera depan. Aduh, ternyata nah, ini untuk versi yang barunya ada fitur Agus bisa melihat Agus ini ya, kemudian ada kelas online, kalender, kemudian ada komunikasi itu tidak ada. Pak Asep, maaf agak diturunin Pak Asep. Agak turun lagi. Ya, biar yang lain jelas Pak. Ya, silahkan lagi Pak dilanjutkan. Ini jadi garis ada, saya coba tampilkan. Nah, ini tampilan pada PC ya, pada komputer ataupun pada laptop seperti ini, dan hampir sama kalau Ibu Bapak bisa melihatnya nih, jadi seperti Facebook gitu ya, di Facebook. Jadi dan juga nah, ini untuk ujian berbasis komputer dari Android dan laptop. Ini yang saya tampilkan dari Android ya, tampilannya seperti ini. Ini mungkin versi terbarunya juga belum misalnya.
Nah, ini juga ada timer, jadi siswa ditentukan oleh guru mapolnya durasi tertentu. Kemudian ini tampilan jika ada baru. Ketika guru menyampaikan sesuatu kepada siswa ataupun yang punya akun, yaitu dari SMK, kemudian siswa termasuk dari pengawas, ini dia akan terbaca oleh. Kemudian ada real time notification baik dalam sedang menggunakan e-learning ataupun sedang dalam tidak menggunakan e-learning data. Real time notifikasi ini dapat diaktifkan dan dinonaktifkan oleh operator pada menu pengaturan. Oke, ini tampilan baru pengaturan zonasi wilayah di Indonesia pada halaman operator. Ada barat, tengah, dan selatan. Ini yang baru. Di sini ada juga menu backup. Nah, ini andaikan memang masih data di server itu error, kita punya backupan yang bisa di-download dan di-upload kembali setiap saat. Oke. Ada juga absensi guru. Absensi guru. Nah, ya. Bisa online. Bisa masuk. Nah, saya coba. Kalau mantap. Ini saya mencoba ke server sekolah. Saya kebaca. Nah, saya lanjut lagi dari slide aja ini. Kemudian Ibu Bapak tampilannya bisa. Ini ada update pada data guru dan siswa untuk penambahan status online dan offline dan waktu terakhir online ya. Dan juga cetak PDF pada rencana proses pembelajaran atau RPP pada kelas dengan format baru. Ada pembaruan. Kemudian ada tombol edit pada KKM dan KKM berikan secara manual, otomatis. Tabletnya ini aku pulang dulu. Nah, ini mungkin tampilan terakhir. Tampilan terakhir ada rekap, ya, rekap kehadiran, kemudian juga ada rekap nilai. Tentunya ini ya udah otomatis hasilnya ada. Ini yang membuat kami bangga di madrasah, juga baru di kami biasanya offline, di saat ini sudah bisa di rumah ataupun di masing-masing tempat. Seperti itu untuk pemaparan yang saya dapat sampaikan, tapi mohon maaf slide-nya ini nggak bisa tampil. Ibu bapak sekalian, saya lagi mohon maaf, ini mungkin di daerah kami terkendala. Itu saja mungkin pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa penggunaan akun ini terbatas. Ada 4 unsur di dalamnya. Pertama hanya oleh admin sekolah itu sendiri, kemudian yang kedua PTK, ketiga pengawas, kemudian yang terakhir. Dan yang mau ditanya untuk sementara itu saja yang saya paparkan. Mudah-mudahan ini bisa dikasihkan terutama untuk sekolah-sekolah yang ya punya server tadi ya, ada syarat utama itu server, dan setelah itu kita mau online-nya syarat utamanya
penggunaan aplikasi ini tadi harus mempunyai server sendiri, kemudian koneksikannya secara online. Itu saya mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Pak Asep. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Boleh melalui chat atau secara langsung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hidupkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan Bapak Asep, kami persilahkan. Ya, ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Ya. Di sini ada 9 partisipan ya Bapak Ibu. Silakan bila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bapak Asep terkait materi e-learning madrasah yang merupakan luncuran dari Kemenak ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tanyakan untuk lebih jelas tentang e-learning ini sehingga kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Pak Asep pasti mau membagi ilmunya lebih kepada Bapak Ibu. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Pak Asep. Tambahan Ibu, ya menunggu mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Pak Asep. Izin ya. Kalau sebelumnya saya menyampaikan pembuatan Google Form ya, itu sifatnya online semuanya full. Nah, ini perbandingannya dengan e-learning madrasah ini bisa kan tadi seperti yang saya sampaikan bisa online dalam artian begini. Jadi guru mapel semuanya bisa mendownload dulu format tertentu. Formatnya di sini ada bentuk Excel, kolom 1, 2 sampai seterusnya ada di. Jadi kolom 1 itu item nomor, kolom 2 item KD, ketiganya jadi kadang-kadang jarang memasukkannya langsung ke soal dan ada pilihan A, B, C, D di dalam Excel tersebut sampai E dan itu langsung ada kunci jawabannya. Ini misalkan dari guru-guru yang sudah mendownload format tersebut ya dalam jumlah tertentu misalkan 40 itu langsung bisa diupload di dalam aplikasi tersebut. Namun untuk esainya ataupun penambahan fitur gambar itu ada di editing manual, artinya harus on dengan terkoneksi dengan aparatur. Jadi untuk penambahan gambar beda dengan aplikasi madrasah itu namanya. Jadi di itu formatnya Word, tapi kalau di e-learning ini formatnya Excel. Jadi PPK yang ingin menguploadnya itu mencatat satu dari nomor 1 sampai 40 misalkan di rumahnya disiapkan dulu, kemudian setelah itu baru menguploadnya untuk dibagikan kepada kemudian yang selanjutnya kelebihannya juga kita bisa mengupload dengan beberapa file format JPEG, bisa juga format video. Ini kelebihannya di e-learning madrasah ini video ini bisa sehingga
hasil pembelajarannya ini interaktif, uploadnya dan kita setting tidak dalam durasi tertentu sehingga siswa bisa melihat materi-materi ataupun konten-konten yang telah kita upload sebelumnya. Jadi kelebihannya tadi bisa upload untuk JPEG, kemudian Word, dan yang ini dengan mengupload video. Seperti itu mungkin Ibu Bapak, namun sekali lagi saya mohon maaf saya pribadi ini dengan teknis yang terkendala dengan jaringan dengan memori mungkin yang percaya saya sehingga tidak bisa menampilkan layar yang ingin saya share kepada itu mungkin untuk sementara. Silahkan, mungkin tadi ada yang mau bertanya apa yang menjadi pemaparan saya dan bisa dipahami dan bisa juga di share kepada teman-temannya terutama yang ada di wilayah Kementerian Agama ya. Aplikasi ini sekali lagi bisa digunakan untuk RA ini udah sampai mudah-mudahan juga bisa melihatnya. Bisa Ibu. Absensi bagus dari Sudah Pak, absensi sudah dibagikan. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, Pak Agus. Terima kasih. Maksudnya terima kasih Pak Asep. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan Pak Asep terkait MTS e-learning madrasah kemenak.org? Silahkan. Oh my goodness.